Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Arif Setiawan, Sarjana Humaniora, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah sintaksis, serta teman-teman kelas A yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi terkait materi adjektiva dan adverbia dari segi perilaku sintaksis. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota dari penyaji ketiga kelas A yang beranggotakan Askiah Nur Salsabila, Agnes Widya Cahyani, Anissa Nur Hidayah, Azizah Nur Imani, Dewi Anggitasari, Ika Nurbaiti, dan Muhammad Sultan Maulana. Selanjutnya, adjektiva sendiri memiliki pengertian ialah jenis kata yang memberikan keterangan tentang sesuatu dan dinyatakan oleh nomina. Keterangan itu dapat mengungkapkan kualitas tertentu dari nomina yang diterangkan, seperti contohnya warna, ukuran, serta jarak. Contoh kalimatnya bisa seperti lampu merah, kartu kuning, langit biru, kelas berat, untung besar, rumah sempit, tetangga dekat, saudara jauh, dan hubungan renggang. Yang selanjutnya, adjektiva dapat didahului atau diikuti oleh kata yang menjadi pewatasnya. Pewatas yang mendahului adjektiva antara lain adalah kata sangat, lebih, paling, makin, dan terlalu. Pewatas yang mengikuti adjektiva antara lain adalah kata benar, betul, nian, dan sekali. Kemudian untuk contohnya ialah 1. Sangat sukar, 2. Lebih lebar, 3. Paling pandai, 4. Makin gemuk, 5. Terlalu manja, 6. Pelik benar, 7. Berani betul, 8. Indah nian, dan 9. Rajin sekali. Adjektiva jika dilihat dari ciri sintaksis atau yang lazim disebut perilaku sintaksis memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi atributif, fungsi predikatif, dan fungsi adverbial atau keterangan. 1. Fungsi atributif. Fungsi atributif adjektiva merupakan bagian dari frasa nominal. Adjektiva yang berfungsi atributif ini terletak di sebelah kanan nomina. Contoh, A. Celana biru itu merupakan celana kesayangannya. B. Anak kecil itu biasa bermain di kebun belakang rumahnya. C. Saya sering mendengar suara lembutnya lewat radio. Contoh di atas memperlihatkan fungsi adjektiva sebagai pewatas pada frasa nomina. Pewatas nomina yang lebih dari 1 lazim dirangkaikan dengan yang. Kemudian disajikan tabel yang berisi nomina, pewatas, dan frasa nominal. 1. Nomina celana, pewatas merah panjang, frasa nominal, celana merah dan panjang, celana merah yang panjang, celana yang merah dan panjang. 2. Nomina celana, pewatas merah panjang bersih. Frasa nominal, celana merah panjang dan bersih, celana merah yang panjang dan bersih, celana yang merah panjang dan bersih. 3. Vespa, pewatas antik mahal. Frasa nominal, Vespa antik dan mahal, Vespa antik yang mahal, Vespa yang antik dan mahal. 4. Nomina Vespa, pewatas antik mahal populer. Frasa nominal, Vespa antik mahal dan populer, Vespa antik yang mahal dan populer, Vespa yang antik mahal dan populer. Contoh di atas terdapat adjektiva atributif tanpa yang dan ada pula adjektiva atributif dengan yang. Adjektiva pada jenis pertama ini berada langsung sesudah nomina, sedangkan pada jenis kedua terdapat yang di antara nomina dan adjektiva yang diterangkan. Perbedaan sintaksis itu merupakan perwujudan dari adanya perbedaan semantis yang dikandungnya. Selanjutnya yang kedua adalah fungsi predikatif. Fungsi predikatif adjektiva terlihat pada adjektiva atau frasa adjektival yang merupakan predikat atau pelengkap dalam kalimat. Contoh adjektiva sebagai predikat adalah yang pertama, gedung yang baru itu sangat megah. Sangat megah di sini adalah adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Setelah menerima undangan pernikahan, mereka pun gembira. Gembira di sini adalah adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Yang ketiga, ruko di kompleks yang sedang dibangun itu harganya mahal.
Mahal di sini adalah adjektiva yang berfungsi sebagai predikat. Yang selanjutnya adalah contoh adjektiva sebagai pelengkap. Yang pertama, kabar itu membuat mereka gembira. Gembira dalam kalimat tersebut adalah adjektiva yang berfungsi sebagai pelengkap. Yang kedua, perbuatannya saya anggap sangat membanggakan. Sangat membanggakan dalam kalimat tersebut adalah adjektiva yang berfungsi sebagai pelengkap. Yang ketiga, disangkanya saya ini kaya betul. Kaya betul dalam kalimat tersebut adalah adjektiva yang berfungsi sebagai pelengkap. Selanjutnya, jika subjek atau predikat dalam kalimat berupa frasa atau klausa yang panjang, demi kejelasan antara subjek dan predikat itu kadang-kadang disisipkan kata adalah. Dan adjektiva yang semula berfungsi sebagai predikat berubah menjadi pelengkap. Contohnya yaitu, yang dia sarankan padamu itu adalah baik. Baik di sini adalah adjektiva yang awalnya berfungsi sebagai predikat, kemudian berubah menjadi pelengkap karena adanya sisipan kata adalah. Kemudian yang kedua, mereka tidak setuju dengan ide itu adalah kurang waras. Kurang waras di sini adalah adjektiva yang awalnya berfungsi sebagai predikat, kemudian berubah menjadi pelengkap karena adanya sisipan kata adalah. Kemudian yang ketiga, apa yang disampaikannya kemarin malam adalah benar. Benar di sini adalah adjektiva yang awalnya berfungsi sebagai predikat, kemudian berubah menjadi pelengkap karena adanya sisipan kata adalah. Yang ketiga adalah fungsi adverbial atau keterangan. Adjektiva berfungsi sebagai adverbial atau keterangan jika adjektiva itu mewatasi verba yang berfungsi sebagai predikat. Selain itu, adjektiva dengan fungsi adverbial tersebut juga digunakan sebagai pewatas kalimat. Adjektiva yang berfungsi adverbial itu memperlihatkan pola sebagai berikut. Yang pertama, adjektiva. Yang kedua, adjektiva ulang. Yang ketiga, kata dengan diimbuhi adjektiva. Yang keempat, prefikse diimbuhi adjektiva diberi imbuhan sufiksnya. Yang kelima, prefikse diberi imbuhan adjektiva ulang diberi imbuhan sufiksnya. Yang keenam, kata dengan diimbuhi prefikse diimbuhi adjektiva ulang dan diimbuhi sufiksnya. Kemudian pola frasa adjektival dengan fungsi adverbial itu pada umumnya digunakan setelah predikat. Namun ada pula yang digunakan sebelum predikat bahkan sebelum subjek. Contoh yang pertama, dia tegas menolak usul itu. Frasa tegas diletakkan setelah subjek. Tegas dia menolak usul itu. Frasa tegas diletakkan sebelum subjek. Dia menolak tegas usul itu. Frasa tegas diletakkan sebelum predikat. Kemudian contoh yang kedua, selanjutnya dengan kata adjektiva ulang. Dia tegas-tegas menolak usul itu. Tegas-tegas dia menolak usul itu. Dia menolak tegas-tegas usul itu. Dia menolak usul itu tegas-tegas. Selanjutnya dengan imbuhan kata dengan. Dia dengan tegas menolak usul itu. Dengan tegas dia menolak usul itu. Dia menolak dengan tegas usul itu. Dan dia menolak usul itu dengan tegas. Contoh 2, pada pola frasa adjektiva dengan fungsi adverbia, itu pada umumnya digunakan setelah predikat. A. 1. Dia cepat pergi. 2. Cepat dia pergi. 3. Dia pergi cepat. B. 1. Dia cepat-cepat pergi. 2. Cepat-cepat dia pergi. 3. Dia pergi cepat-cepat. C. 1. Dia dengan cepat pergi. 2. Dengan cepat dia pergi. 3. Dia pergi dengan cepat. D. 1. Dia cepatnya pergi. 2. Secepatnya dia pergi. 3. Dia pergi secepatnya. Selanjutnya contoh ketiga. A. 1. Kami tulus mengucapkan terima kasih. 2. Tulus kami mengucapkan terima kasih. B. 1. Kami dengan tulus mengucapkan terima kasih. 2. Dengan tulus kami mengucapkan terima kasih. 3. Kami mengucapkan terima kasih dengan tulus. C. 1. Kami mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya. 2. Setulus-tulusnya kami mengucapkan terima kasih. 3. Kami setulus-tulusnya mengucapkan terima kasih. D. 1.
Kami mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya. 2. Dengan setulus-tulusnya kami mengucapkan terima kasih. 3. Kami dengan setulus-tulusnya mengucapkan terima kasih. Contoh keempat, A1. Mereka telah melaksanakan tugas dengan baik. 2. Dengan baik mereka telah melaksanakan tugas. 3. Mereka dengan baik telah melaksanakan tugas. B1. Mereka telah melaksanakan tugas sebaik-baiknya. 2. Sebaik-baiknya mereka telah melaksanakan tugas. 3. Mereka sebaik-baiknya telah melaksanakan tugas. C1. Mereka telah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 2. Dengan sebaik-baiknya mereka telah melaksanakan tugas. 3. Mereka dengan sebaik-baiknya telah melaksanakan tugas. Selanjutnya, polase plus adjektiva plusnya, terutama pada bentuk sebaiknya, merupakan adverbia yang berperan sebagai pewatas kalimat. Contoh, A. Sebaiknya mereka segera menikah. B. Mereka sebaiknya segera menikah. Dan C. Mereka segera menikah sebaiknya. Contoh di atas memperlihatkan bahwa keenam pola disebut tidak berlaku bagi semua jenis adjektiva. Itu berarti bahwa pengguna pola-pola tersebut bergantung pada perilaku semantis adjektiva yang bersangkutan. Selanjutnya, ada adverbia dari segi perilaku sintaksisnya. Adverbia didefinisikan sebagai salah satu bentuk kategori atau kelas kata yang dapat menerangkan bagian kata dan kalimat berpredikat, baik yang berupa verba, adjektiva, nomina, maupun numeralia. TBBI 1993 halaman 218. Bagian-bagian kata dan kalimat tersebut dibagi lagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu. Salah satunya berdasarkan segi perilaku sintaksis. Adverbia ditinjau dari segi perilaku sintaksisnya, ditandai dengan posisi adverbia tersebut terhadap kata serta bagian kalimat yang akan dijelaskan. Terdapat 4 jenis posisi adverbia berdasarkan perilaku sintaksisnya, yaitu yang pertama, adverbia yang mendahului kata yang hendak diterangkan. Posisi jenis adverbia ini berada sebelum kata yang hendak diterangkan oleh adverbia tersebut. Contohnya, gedung itu sangat mewah. Kata sangat di kalimat tersebut merupakan adverbia yang berada sebelum kata yang hendak diterangkan. Rani lebih tinggi daripada adiknya. Orang itu begitu mudah ditipu oleh teman-temannya. Yang kedua, ada adverbia yang mengikuti kata yang hendak diterangkan. Posisi jenis adverbia ini letaknya berada di setelah kata yang hendak diterangkan. Contohnya, yang pertama, makanan itu pun habis seketika. Kata seketika di kalimat tersebut merupakan adverbia yang berada setelah kata yang hendak diterangkan. Yang kedua, jaket itu lembut sekali. Yang ketiga, kami duduk-duduk saja menunggu antrian. Selanjutnya, nomor 3, ada adverbia yang mendahului atau mengikuti kata yang hendak diterangkannya. Adverbia jenis ini bisa berada di posisi sebelum ataupun sesudah kata yang hendak diterangkan. Contohnya, A. Aku mengaguminya diam-diam. Kata diam-diam di kalimat tersebut bisa juga ditempatkan sesudah kata yang hendak dijelaskan. Seperti, aku diam-diam mengaguminya. Selanjutnya, nomor 4, adverbia yang mendahului dan mengikuti kata yang hendak diterangkan. Adverbia jenis ini berada di antara kata yang hendak diterangkan. Contoh kalimatnya seperti 1. Minuman itu sangat manis sekali. Kata sangat dan sekali adalah adverbia yang menerangkan kata manis yang berada di antara dua adverbia tersebut. Kedua, aku hanya menerima saja apa yang diberikannya. Ketiga, dia hanya bergumam sedikit saja kemarin.
Selanjutnya, adverbia juga memiliki beberapa fungsi di dalam perilaku sintaksisnya. Di antaranya yaitu 1. Adverbia sebagai pewatas. Adverbia sebagai pewatas didefinisikan sebagai kata yang dapat memodifikasi kelas atau kategori kata. Lain kategori yang dapat diwatasi itu salah satunya adalah adverbia. Adverbia sebagai pewatas dan kategori atau kelas kata yang diwatasinya sama-sama berada pada fungsi sintaksis. Sebagai pewatas, unsur adverbia menyatu ke dalam salah satu elemen klausa. Contoh kalimatnya, dia cukup pandai dalam melakukan hal itu. Kata cukup merupakan adverbia yang mewatasi adjektif berupa kata pandai. Hal itu kedengarannya sangat baik. Hal itu kelihatannya agak baik. Kedua, adverbia sebagai konstituen kalimat atau klausa. Adverbia dalam kapasitasnya sebagai konstituen kalimat memiliki pengertian bahwa adverbia tersebut berfungsi sebagai pengisi salah satu fungsi sintaksis. Pemakainya dalam kalimat dapat ditemui pada contoh berikut. 1. Keluarga akan pindah ke Jakarta. Kata Jakarta adalah adverbia yang menerangkan tempat. Kedua, ayah pergi ke kantor dengan bus. Kata dengan bus adalah adverbia yang menerangkan alat. 3. Seharusnya dia datang sebelum pukul 8. Kata seharusnya adalah adverbia yang menerangkan pendirian. Yang ketiga ada konsep adverbia ekstraklausal dan intraklausal. Sesuai dengan lingkup strukturnya ada perbedaan antara bentuk yang mengacu pada tataran frasa dan bentuk yang mengacu pada tataran kalimat. Bentuk yang mengacu pada tataran frasa disebut adverbial intraklausal, sedangkan bentuk yang mengacu pada tataran klausal merupakan adverbial ekstraklausal pada kalimat meskipun posisi sintaksisnya mengalami perubahan. Pada perbedaan ini yang perlu diperhatikan yaitu bagian kalimat yang diacu oleh adverbial yang bersangkutan. Adapun untuk contoh kalimatnya seperti 1, sebenarnya dia termasuk murid yang pandai. 2, dia sebenarnya termasuk murid yang pandai. 3, dia termasuk murid yang pandai sebenarnya. Kata sebenarnya digunakan di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Namun, adverbia itu akan tetap mengacu pada kalimat dia termasuk murid yang pandai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kata-kata mutiara, malu bertanya sesat di jalan, tapi ini hanya video presentasi materi, bukan jalan. Jadi walau tidak bertanya, gak usah khawatir tersesat. Tapi kalau yang mau rusuh, silahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.